Apakah kalian sadar ada sebuah momentum besar yang baru saja terjadi di Super League? Momentum yang tak hanya mengubah dinamika persaingan, tetapi juga membuktikan sesuatu yang sejak awal hanya dimengerti oleh satu orang, Boyan Hodak dan sumpahnya untuk Persib Bandung. Sebelum kita sampai di momen itu, coba kalian perhatikan ini. Dari awal musim hingga pekan ke-13, kompetisi ini seperti dikuasai oleh satu nama, yakni Borneo FC. Tim yang tampil seperti mesin, menyapu bersih kemenangan demi kemenangan. Tim asal Kalimantan ini tak tersentuh sedikit pun, seolah-olah mereka adalah calon raja baru yang siap mengkudeta raja yang sekarang. Tim ini sungguh bermain cepat, mereka selalu tampil berani, dan setiap kali peluit akhir berbunyi, hasilnya selalu sama, 3 poin untuk Borneo. Bahkan Persija Jakarta, salah satu tim terkuat di liga ini, tim yang juga digadang-gadang jadi calon kuat juara, dengan mudah mereka kalahkan dengan skor 3-1. Entah bermain kandang atau tandang, entah lawannya papan atas atau papan bawah, hasil akhirnya tetap sama, Borneo selalu menang. Bagi banyak orang, performa mengerikan Borneo itu tampak mustahil dihentikan. Saking percaya dirinya, para supporter Borneo FC, mereka pun bakalan tak segan untuk meninggalkan komentar di postingan-postingan tim rival mereka. Salah satunya adalah Persib Bandung. Mereka bilang, cemilan King Borneo doang ini mah. Persib sepele, sarapannya Borneo. Dan begitu banyak komentar-komentar senada yang berkeliaran di sosial media. Saking percaya dirinya fans Borneo FC bahwa tim kebanggaan mereka akan menjadi juara di musim ini. Namun bagi orang yang benar-benar mengerti sepak bola, tim dengan performa seperti ini tidak selamanya bisa terbang tinggi. Karena liga bukan sprint, ini adalah maraton. Dan hanya tim yang punya kedalaman skuad, hanya tim yang bisa melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas, yang bisa bertahan hingga garis akhir musim. Dan kemudian momen itu datang. Hari ketika akhirnya tim superior itu pun jatuh. Hari ketika Borneo FC akhirnya merasakan kekalahan perdana mereka. Bukan dari tim papan atas, tapi dari tim yang konon katanya lahir dari rahim yang sama dengan mereka, yakni Persisam Samarinda. Yang mana sekarang telah berganti nama menjadi Bali United. Bagi mereka yang jeli, hasil ini bukan hanya tentang kekalahan. Itu lebih mirip seperti alarm besar yang berbunyi di seluruh kompetisi, bahwa tidak ada tim yang benar-benar kebal. Tidak ada yang bisa selamanya menang tanpa jeda. Dan tidak ada tim yang mampu bertahan tanpa kedalaman skuad yang matang. Sebenarnya, alarm rapuhnya Borneo FC ini sudah tercium saat mereka menghadapi Madura United. Taktik mereka benar-benar dipatahkan. Namun ada satu kejadian kontroversi yang hari ini masih menjadi tanda tanya. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran semacam ini yang dilakukan oleh Nadeo tidak berbuah kartu merah? Dokso ya, denial an obvious goal scoring opportunity yang bisa berakibat kartu merah. Tapi beberapa layer sebelumnya pasti akan dicek oleh VAR. Bahkan kartu kuning pun tidak ada yang keluar untuk Nadeo, pemirsa. Ini akan rame ini. Iya, betul. Oke. Hingga akhirnya penalti itu pun gagal dieksekusi menjadi gol oleh pemain Madura. Dan justru Borneo FC yang berhasil mencetak gol di akhir laga. Ya, sekali lagi, aroma mulai terbacanya taktik dan pola permainan Borneo FC sungguh sangat kentara. Bagi kita yang menonton pun rasanya tim ini sangat bergantung pada satu pemain, yaitu Mariano Peralta. Pemain asing asal Argentina yang telah berhasil mencatatkan 9 gol dan 4 assist hanya dari 12 pertandingan. Sebuah bukti betapa sangat bergantungnya Borneo pada pemain ini. Buktinya jelas, kunci saja Peralta, maka Borneo seperti kehilangan visi. Dan itulah yang dilakukan oleh Madura United. Kemudian sukses juga dijalankan oleh Bali United. Kualitas pemain asing Borneo dengan seorang Peralta sangat amat jomplang. Coba kalian perhatikan momen ini. Bagaimana kecerdikan dari Peralta ya, umpannya, tinggi, lain, iya, visioner. Ini kita placingnya, Win. Oh iya, Fe. Wah. Kakinya tadi saya pikir. Satu momen yang rasanya bisa menggambarkan banyak hal. Dan 11 kemenangan beruntun Borneo FC pun akhirnya hancur. Istilah yang sering kita dengar, kehabisan bensin di tengah jalan, tampaknya benar-benar akan terjadi pada tim ini. Baru juga 1 kali mereka kalah, ya. Namun coba kalian perhatikan ini. Bali United ibarat gerbang pembuka dari bulan terberat yang akan dilakoni oleh Borneo FC. Yang mana Borneo akan menghadapi 3 tim kuat sekaligus secara beruntun di bulan Desember ini. Melawan Persib Bandung, Persebaya, dan Malut United. Dan ketiga-tiganya adalah laga tandang bagi Borneo.
Dan bagi Persib Bandung, kekalahan Borneo ini bukan hanya kabar baik. Ini mirip seperti sumpah, janji, harapan dan kekhawatiran Boyan Hodak itu terbukti benar. Pembuktian bahwa apa yang Hodak bangun perlahan, tenang, tanpa banyak bicara adalah fondasi yang benar. Karena sejak awal musim, Hodak tidak pernah tergoda untuk menjadikan Persib sebagai tim yang bermain meledak di awal liga. Ia tidak ingin Persib tampil luar biasa di 5 pekan pertama, lalu kehabisan tenaga di tengah jalan. Hodak paham betul, liga ini panjang, sungguh sangat panjang, dan hanya tim yang kuat di bulan-bulan terakhir yang akan benar-benar berada di puncak. Belum lagi Persib Bandung juga bermain di kompetisi yang jauh lebih sulit, yakni ACL II. Dia dulu dikritik, keputusannya melepas pemain-pemain inti Persib di musim lalu sempat dipertanyakan. Kemudian Hodak menambah pemain baru yang sangat banyak, bahkan 2-3 pemain grade A di satu posisi, yang mana itu dianggap adalah pembelian yang mubazir. Namun yang banyak orang tidak tahu adalah Persib di musim ini benar-benar sendiri. Perjuangan Persib untuk jadi juara di musim ini akan jauh lebih berat dari 2 musim sebelumnya. Liga dan sponsor pasti ingin ada juara baru. Tak ada yang ingin kami juara lagi kecuali supporter. Hodak sendiri yang mengatakan hal itu. Maka Hodak melakukan hal yang hanya pelatih berkarakter kuat yang berani melakukannya. Ia menambah kedalaman skuad, ia menyusun rotasi, ia merawat kebugaran pemain. Ia memastikan bahwa ketika maraton ini masuk ke fase berat, Persib tak jatuh, tak goyah, dan tak melambat. Buktinya, saat Borneo mulai kehilangan napasnya, mulai goyah setelah serangkaian pertandingan berat, Persib justru tetap stabil, tetap konsisten, dan tetap bertenaga. Tidak ada drop performa, tidak ada kekurangan pemain fit, tidak ada darurat kebugaran. Persib tetap melaju. Inilah bedanya. Banyak klub di liga ini sibuk membangun starting 11, tapi Hodak justru membangun armada. Beberapa klub membangun formasi, Hodak membangun pondasi. Beberapa klub memainkan gaya, Hodak memainkan waktu. Dan hari ini setelah kekalahan Borneo, kita akhirnya melihat jelas. Visi Hodak bukan hanya teori, ini nyata, ini bekerja. Dan inilah yang membawa Persib tetap konsisten sampai hari ini. Kini Persib tidak boleh menyia-nyiakan momentum terbaik ini. Semua jalan yang berliku, semua hasil yang saling mengejar, semua tekanan yang datang bertubi-tubi, akhirnya mengkerucut pada satu tanggal, satu pertandingan dan satu momen penentu, 5 Desember. Hari pamungkas, hari yang mungkin akan dikenang bertahun-tahun ke depan. Hari ketika Borneo FC, tim yang selama ini terlihat seperti raksasa tak tersentuh, akan datang langsung ke markas Persib Bandung. Dan disinilah semuanya dipertaruhkan. Pertandingan ini bukan sekadar laga besar, bukan sekadar duel pemuncak klasemen. Ini adalah pertempuran mental, pertempuran harga diri, pertempuran tentang siapa yang benar-benar layak berada di singgasana liga. Inilah kesempatan emas bagi Persib untuk bukan hanya memenangkan pertandingan, tapi untuk menghancurkan mental Borneo sampai ke akar-akarnya. Karena jika Persib menang di kandang sendiri, di hadapan puluhan ribu bobotoh, di tengah atmosfer yang membara, maka mental Borneo akan pecah, retak, dan musim mereka bisa berubah arah seketika. Namun sebaliknya, jika Borneo yang menang, itu bukan cuma 3 poin, bukan cuma tambahan angka di klasemen. Kemenangan itu akan menjadi booster mental yang luar biasa, suntikan kepercayaan diri setinggi langit, dan mereka akan pulang ke Kalimantan dengan satu keyakinan besar, bahwa titel juara musim ini bukan milik Bandung, bahwa singgasana liga bisa mereka rampas langsung dari kota tempat sepak bola Indonesia berdenyut paling kuat. Maka tanggal 5 adalah panggung besar bagi Persib untuk menunjukkan identitas sejati. Apakah mereka hanya penantang, atau mereka adalah sang penguasa yang menolak dikudeta? Semua jawabannya tersaji di 90 menit itu. Kita kembali ke soal kedalaman skuad sebuah tim. Kekalahan Borneo FC bukan hanya titik balik liga, itu adalah cermin.
Cermin yang menunjukkan betapa berharganya perencanaan jangka panjang. Cermin yang menunjukkan bahwa rotasi bukan kelemahan, tapi kekuatan. Cermin yang memperlihatkan bahwa Persib berada di jalur yang benar. Karena pada akhirnya, Liga tidak dimenangkan oleh tim yang berlari paling cepat pada awal musim. Liga dimenangkan oleh tim yang paling kuat bertahan hingga akhir. Dan hari ini di tengah jatuhnya sang pemuncak, di tengah goyahnya tim yang dulu begitu perkasa, Persib masih berdiri tegak. Persib tetap konsisten. Persib menunjukkan bahwa strategi Hodak bukan hanya strategi yang memenangkan laga, tapi strategi untuk memenangkan liga. Dan visi besar Hodak bukanlah basa-basi, tapi untuk menaklukkan sebuah kompetisi.